Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Joglo Kauro. Kalau kemarin kita telah membahas tentang cara setting iklan untuk branding. Nah, kali ini kita akan cek nih evaluasi iklan yang sudah berjalan. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Dan di sini saya juga akan mempraktekkan, mendemokan secara langsung bagaimana cara saya menganalisa apakah konten itu siap untuk di scale up atau tidak. Bagaimana cara kami menganalisanya? Kita langsung aja ke laptop. Di sini kita menjalankan dua iklan nih dengan budget yang berbeda ya. Ada yang 18.000 sama 20.000. Ini setelah beberapa hari berjalan gitu. Ini kita cek yang maksimal. Terus karena di sini kita akan mendemokan bagaimana kualitas iklan itu ya, kualitas konten itu bagus atau tidak. Nah, di sini ada dua perbandingan. Ada yang satu jangkauannya sampai 10.000, yang satu jangkauannya cuma 3.000, maaf. Nah, impresinya yang satu 13.000, yang satu impresinya cuma 4.000. Nah, bagus nggak? Bagus. Kontennya yang pertama, yang ini kontennya viral. Karena yang menonton itu sampai ada 13.000. 13.000 kali ditonton videonya. Nah, yang ini viral juga nggak? Viral, tapi tidak seviral yang konten pertama. Nah, terlihat bagus ya hasil iklannya itu. Kelihatan, wah view-nya gede sekali, 13.000 gitu kan. Tapi di sini saya tidak hanya ngecek apakah konten itu viral atau tidak, enggak. Tapi saya juga akan mengecek apakah iklan itu berdampak atau tersampaikan ke market atau tidak. Nah, konten yang pertama, pada kenyataannya, pada kualitas CTR-nya dia cukup rendah, cuma di 1%. Berarti dari konten itu cuma 1% yang punya giroh atau punya kesadaran untuk melakukan interaksi gitu ya. Entah itu interaksi like, comment, share, save, atau klik ke mana, ke tautan atau kunjungan profile. Dibandingkan dengan konten yang view-nya cuma 4.000, interaksinya lebih tinggi, sampai 3%. Nah, dibandingkan lagi dengan orang-orang yang sudah menonton tapi klik tautan. Yang video pertama 13.000 kali dilihat. Tapi yang klik tautan cuma 118. Lebih sedikit daripada yang nonton 4.000 tapi yang klik 135 orang. Nah, next. Di sini juga saya menaruh yang namanya kolom tayangan video 3 detik. 3 detik pertama itu berapa sih yang nonton gitu kan. Nah, di video yang 13.000 yang viral, itu yang nonton 3 detik pertama cuma 300 orang. Sedangkan yang 4.000 view-nya, yang nonton 3 detik pertama itu sampai 1.000 orang. Cek sampai selesai, yang menonton sampai 100% sampai selesai videonya, dari 13.000 cuma 40 orang. Dan yang 4.000 view cuma lebih banyak daripada video yang pertama. Nah, poin di sini adalah konten yang viral itu belum tentu ditonton sampai selesai oleh market atau audience. Nah, di sini saya juga mengecek nih, ketika yang A viral, tapi yang B kurang viral nih. Nah, apakah yang viral ini ditonton sampai selesai? Setelah dicek lebih dalam, setelah diketahui datanya, ternyata yang viral ini sampai 13.000 orang, itu yang nonton sampai selesai cuma 40 orang gitu ya. Berarti konten tersebut kurang diminati atau kurang menarik nih bagi market. Atau bisa juga konten itu kurang memiliki feel-nya gitu, kurang memiliki interaksi yang akhirnya
yang nonton sampai selesai juga apa sih, cuma gini doang gitu loh, nggak ada poinnya, nggak ada value yang tersampaikan. Nah, akhirnya ketika video itu sudah bagus, video itu sudah menarik tampilannya atau editannya, tapi kalau yang nonton cuma nggak ada 1%-nya bahkan, ya untuk apa diviralkan gitu kan? Untuk apa viral kalau tidak menimbulkan interaksi? Nah, gitu. Biasanya saya kalau konten branding, saya akan ngecek sampai selesai, sampai detail siapa sih atau berapa sih yang nonton sampai 100%. Nah, meskipun viral 13.000 orang yang nonton, tapi kalau yang nonton sampai selesai cuma 40 orang, berarti kan 0,0000% dari 13.000 itu. Berarti konten itu kurang menarik atau kurang diminati oleh market kita. Nah, lalu apakah yang konten pertama saya tingkatkan budgetnya? Oh, jelas tidak. Saya akan lebih memilih menaikkan budget konten yang 4.000 view ini. Kenapa? Karena yang nonton 3 detik pertama itu banyak. Berarti konten itu diminati. Dan yang sampai selesai itu 20% dari 1.000. Yang nonton itu 200 orang dari 1.000 orang yang menonton sampai 3 detik. Berarti konten itu diterima oleh 200 orang. Yang mana kami akan memprediksi ketika kita men-scale up produk ini, kita men-scale up video ini, syukur-syukur meninggalkan interaksi yang lebih banyak. Dibuktikan dengan klik tautannya. Jika klik tautannya ini dari jangkauan ke klik tautannya cukup perbandingannya tidak kurang dari 3% atau 2%, berarti konten itu menarik untuk market. Nah, akhirnya ketika CTR-nya ada di 3%, udah bagus, tayangan video 3 detiknya juga 1.000 orang, juga bagus, yang nonton sampai selesai ada 200 orang, 20% dari 1.000 orang ini, berarti konten itu kita kategorikan konten yang bisa kita scale up atau kita naikkan budgetnya. Begitu. Nah, begitu teman-teman dari cara kami menganalisa dan mengecek sekaligus evaluasi apakah konten iklan branding ini berdampak ke market atau tidak dan bisa di scale up atau tidak. Begitu. Semisal ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga berdampak untuk bisnisnya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.